Oke, Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah jam 10, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mensosialisasikan integritas pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Nah, ini sebenarnya nanti untuk menindaklanjuti surat edaran ya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas ini ditujukan kepada seluruh unsur yang ada di Dinas Kesehatan ini yang bertanggung jawab tentang masalah data. Ya, jadi mulai dari kami, sekretaris, kepala bidang, kemudian para kasubag, kemudian semua tim kerja, termasuk juga nanti para penanggung jawab program, ya, kemudian juga penanggung jawab aplikasi. Nah, karena semua kita yang bersentuhan dengan data, ya, itu termasuk dalam edaran tersebut, ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu mensosialisasikan tentang masalah ini, ya. Dan ini meliputi eh, semua yang ada di bawah dinas kesehatan ya, baik itu nanti eh, orang dinas kesehatan sendiri, rumah sakit, puskesmas, ya, kemudian laboratorium kesehatan daerah, termasuk gudang farmasi kabupaten, ya. Nah, kita berharap nanti dengan data yang benar, ya, keputusan yang diambil itu bisa tepat. Nah, yang menjadi masalah bagi kita saat ini adalah kadang-kadang data yang kita sampaikan tersebut ini kurang benar ya. Akhirnya keputusan yang diambil pun juga akhirnya kurang tepat, ya. Nah, semua ini tentu bertujuan untuk apa? Pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat di Kabupaten Kapuas. Nah, tujuan sosialisasi ini pertama agar para peserta ini bisa memahami integritas data sebagai bagian dari nilai akuntabel. Ya, jadi kan berakhlak itu bernya berorientasi pelayanan, ya, A-nya itulah akuntabel, ya. Jadi akuntabilitas itu artinya pekerjaan kita ini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kemudian kita bisa mengenal aturan, ya, aturannya itu nanti ada edaran yang disampaikan oleh pimpinan. Oh ya, maaf ya, ini jam 10 nih kami Indonesia Raya dulu sebentar. Maaf ini izin sebentar ya untuk Indonesia Raya. Kepala sudah jadi. Dokter Irawan ada juga. Belum ya tahu bisa masukkan adanya nih. Suruh ikut. Susana ada Susana. Nah, Ibu Sinta ada juga nih.
Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian nanti akan ada fakta integritas ya. Jadi fakta integritas itu bisa dilihat di eh, chat itu. Jadi saya sudah tampilkan juga atau sudah apa? Sudah saya masukkan juga di chat. Jadi nanti silakan dilihat di chat itu ada fakta integritasnya. Nah, kemudian nanti di sini kita diharapkan bisa mengetahui peran pengolah data, verifikator, validator, dan juga pimpinan unit ya. Nah, kemudian peserta juga nanti diharapkan mampu menindaklanjuti kesalahan data secara benar dan terdokumentasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, data kesehatan ini sangat menentukan keputusan, ya. Jadi kalau angkanya salah, itu bisa mengubah arah kebijakan, ya. Nah, jadi misalnya seperti contoh misalnya, kalau kita menyebut misalnya untuk di angka stunting misalnya. Kalau angka stunting itu sudah mencapai target, maka nanti anggarannya itu tidak akan tidak bisa diperjuangkan lebih besar gitu. Ya, karena kenapa? Karena dia dianggap sudah memenuhi target. Nah, tapi kalau dia targetnya tidak tercapai, berarti harus ada upaya yang lebih besar ya untuk bisa apa eh, memenuhi pencapaian angka stunting ini. Nah, kemudian juga begitu pun juga nanti kita lihat tentang masalah cakupan pengobatan ya. Dan misalnya kayak kalau kita karena ingin agar angka capaian programnya tinggi, lalu kita katakan bahwa semua pasien hipertensi yang kita temukan saat cek kesehatan gratis ya, atau pada kita temukan pada saat CKG ya itu sudah kita obati padahal sebenarnya belum. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya kita tidak akan mendapatkan anggaran untuk obat-obatan ya. Nah, ini kan juga terjadi dengan sumber daya manusia ya. Misalnya ketika ada orang yang ditempatkan misalnya di puskesdes salah satu desa gitu di puskesmas gitu. Nah, kemudian rupanya orangnya eh, dititipkan di tempat yang lain. Nah, tapi dia sudah terhitung, sebenarnya terhitung secara penempatan di sana. Nah, nanti tempat yang apa eh, ada tersebut itu tidak bisa ditempatkan lagi tenaga baru, padahal orangnya tidak di situ. Nah, itu contohnya. Ya, nah jadi memang data-data seperti ini penting ya dan memang mesti dicarikan juga nanti solusinya. Nah, makanya kemarin dari pihak SDMK ya itu menyatakan bahwa salah satu masalah kita menyusun Renbud kemarin itu adalah ketika begitu banyak titipan ya. Padahal tempat-tempat yang seharusnya mereka berada di tempat tersebut dia tidak ada tapi dihitung sebagai ada karena memang namanya ditempatkan di sana. Nah, ini kita masih carikan solusinya ke depan. Nah, begitupun juga dengan angka-angka capaian program. Ya, jadi sekarang harapannya tidak ada lagi laporan itu yang di markup, ya. Agar apa? Agar kita tahu posisi Kapuas ini sebenarnya seperti apa. Seperti misalnya kalau memang kita tidak ada atau angka persalinan oleh nakesnya rendah, ya laporkan rendah gitu. Kemudian nanti kalau ditanya kenapa rendah, nah, makanya coba lihat di website kita itu ya, kemarin itu kita ada diskusi dengan para bidan gitu, menanyakan kenapa angka cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan itu rendah. Nah, ada masalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan, ada masalah masyarakat yang tidak mau bersalin dengan tenaga kesehatan, dan lain-lain. Ya. Nah, data menjadi dasar untuk perencanaan dan juga evaluasi program. Ya, dia menjadi dasar untuk pengadaan obat dan logistik kesehatan, dan juga menjadi dasar untuk laporan kinerja dan pertanggungjawaban. Ya, nah makanya dari data-data ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan. Itulah sebabnya
Semua di sini harus menandatangani fakta integritas mulai dari kepala dinas sampai pemegang aplikasi. Karena kenapa? Karena kalau pimpinan ingin angkanya baik, ya terpaksa yang di bawah pun juga memperbaiki angka. Ya. Maka ada dari rombongan Bapereda datang mau ketemu Pian. Bisa tunggu aja dulu. Sampai jam berapa sih? Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, jadi eh, dengan data valid keputusannya bisa adil, ya. Nah, kemudian, nah ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi A dalam berakhlak ini adalah akuntabel. Ya, jadi dalam masalah data, akuntabel itu artinya kita jujur, ya, cermat, bertanggung jawab dan juga berintegritas. Artinya apa? Kita tidak merekayasa capaian, ya. Nah, jadi memang kita diharapkan untuk apa? Bekerja sekuat tenaga, ya, dengan semua sarana prasarana yang kita miliki, semua sumber daya manusia, ya. Nah, kalau memang tidak tercapai, nah tinggal nanti mencari apa masalahnya. Nah, diharapkan nanti setiap pengiriman data itu ada proses verifikasi. Verifikasi itu maksudnya diperiksa, ya. Nah, kan kita sering terjadi kadang-kadang apa data dikirimkan tapi rupanya yang harusnya satu tapi nolnya tambah satu. Nah, itu kan jadi repot, ya. Jadi hal-hal seperti ini sebisa mungkin diminimalisir, ya. Nah, kemudian kita diharapkan untuk tidak menyembunyikan kesalahan. Ya, artinya memang kalau eh, kita memang tidak melakukan, padahal seharusnya melakukan, ya harusnya kita mengatakan tidak melakukannya. Gitu. Nanti kalau ditanya kenapa, ya mungkin tak karena lupa, ya atau apa nih terlewat, gitu, atau memang kalau sengaja dilupakan, nah itu berarti mungkin yang bermasalah. Ya. Nah, kemudian kita berani memperbaiki data dengan bukti, ya. Jadi memang ketika kita apa misalnya punya notulen rapat, ya. Nah, kemudian ketika kita menyajikan data itu salah, nah kemudian kita bisa mengoreksi, maaf, rupanya kita ini salah ketik, gitu, ya, atau salah input, ya. Karena sebenarnya dari hasil rapat kami, dari notulen rapat kami dapatkan harusnya hasilnya sekian. Nah, jadi ini bisa di revisi, ya. Nah, jadi yang terlibat dalam masalah integritas data ini semua, ya, mulai dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, labkesda, GFK. Nah, semua ini harus punya verifikator, ya. Nah, jadi kita ini sekarang ini sedang menuju satu data, ya. Artinya data itu terintegrasi. Nah, kita pun juga semua sebagai tenaga kesehatan ini sama-sama bertanggung jawab, ya, agar setiap angka itu harus punya sumber dan penanggung jawab. Nah, itulah sebabnya di sini kita juga mengundang para pengelola program, ya, karena mereka yang merupakan sumber-sumber data. Nah, kalau kita melakukan manipulasi data, ya, ini bukan sekedar masalah administrasi, ya. Ini implikasinya cukup besar, ya. Jadi ini akan mempengaruhi keputusan program dan anggaran, ya. Karena kenapa? Karena akhirnya kita harusnya mendanai kegiatan yang lebih urgent, ya. Akhirnya kita mendanai kegiatan yang tidak terlalu urgent, gitu, ya. Nah, harusnya kita misalnya mengutamakan masalah apa eh, diabetes mellitus, gitu. Tapi karena datanya kurang valid, akhirnya kita mengutamakan yang lain, ya. Nah, tentu kalau orang melihat, ya, data kita ini nggak dapat dipercaya, nah akhirnya kepercayaan publik, ya, dan juga kepercayaan pimpinan ini tentu akan menurun, ya. Artinya kita ini tidak dapat dipercaya atau akuntabilitasnya dipertanyakan, kredibilitasnya dipertanyakan, ya.
Nah, tentu nanti ini akan bisa menjadi temuan ya dalam pengawasan atau pemeriksaan. Nah, kedepannya ini nanti akan berpotensi dikenakan pembinaan atau sanksi sesuai dengan ketentuan. Nah, makanya memang ini penting ya apa? Nah, makanya kita berharap ya dengan apa nih eh, diterapkannya berakhlak ini ya, ini juga dimulai dari unsur pimpinan ya. Artinya nanti pimpinan tidak lagi menginstruksikan ya kepada apa nih bawahan itu untuk melakukan manipulasi data ya. Karena ini sangat apa nih, sangat tinggi risikonya bagi organisasi. Nah, kemudian data resmi ya itu diharapkan benar, lengkap, mutakhir, ya, terkini, kemudian juga berbasis pada dokumen sumber. Nah, makanya memang Dinas Kesehatan ini berusaha untuk menampilkan profil ya di websitenya. Nah, cuma memang setelah kita apa? Setelah kita evaluasi, nah inilah kelemahan kami ya. Jadi memang di internal kami sendiri ini proses verifikasi, validasi masih belum berjalan secara efektif. Ya, sehingga nanti kalau dibaca data profil itu dari tahun ke tahun, nah mungkin kita akan melihat apa nih cukup banyak masalah. Ya, nah tapi kita melihat sekarang ke depan, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih lebih baik ke depannya. Nah, jadi kalau kita apa nih menghitung ya angka cakupan ya tentu berasal dari misalnya kalau seperti kayak kita melaksanakan CKG ya itu dihitung dari formulir yang kita isi. Nah, kemudian kita rekap. Nah, si rekapan itu yang kita input dalam aplikasi ASIC misalnya. Nah, itu jadi sumber datanya itu jelas ya. Jadi tidak apa nih tidak direkayasa. Nah, kemudian kalau ada perbaikan, yaitu harus ada jejak koreksinya. Ya, kalau di keuangan itu, kalau kita yang manual ya, di keuangan manual itu bisa dicoret dengan 2 garis lalu diberi paraf. Nah, itu namanya jejak koreksi. Ya, artinya apa? Ada tanda-tanda perbaikan ya. Nah, kemudian eh, untuk verifikasi ya. Sayangnya memang untuk SOP kita ini saya lupa bilang ya di dalam pembuatannya itu gunakan saja jalur verifikasi yang sudah kita miliki saat ini. Nah, contohnya ya kalau di Dinas Kesehatan, saya nggak tahu tuh kalau di Puskesmas itu seperti apa. Jadi kalau di Dinas Kesehatan itu kalau yang membuat eh, naskah itu adalah jabatan pelaksana. Ya, nah kemudian nanti surat atau data yang dimintakan tanda tangan kepada kepala dinas itu nanti akan diverifikasi oleh atasannya. Ya, nah umumnya itu dilakukan oleh para kepala bidang. Ya, walaupun sebenarnya bisa ditambah jenjangnya itu mulai dari pelaksana, ketua tim kerja, kepala bidang, kemudian kepala dinas. Nah itu bisa langsung juga seperti itu. Gitu. Jadi kita level verifikasinya di sini sudah ada 2. Ya, jadi ada kabitnya, kemudian nanti dicek lagi sama kepala dinas. Nah, jadi kalau kabitnya sudah periksa kemudian menemukan adanya apa kejanggalan itu bisa menolak ya permintaan verifikasi itu dengan meminta agar stafnya melakukan perbaikan. Nah, itu sudah disebut sebagai proses verifikasi. Nah, cuma memang kadang-kadang apa ini harus menjadi perhatian ya juga bagi para kabit itu kadang-kadang pada sebagian kabit itu tugas verifikasi ya itu kadang-kadang dilimpahkan kepada anggota tim. Nah, ya. Nah, ini sekarang pokoknya kalau dalam bahasa hukum itu ya kalau kita sudah menandatangani atau memverifikasi baik Anda lihat atau tidak lihat tapi Anda yang bertanggung jawab.
ya. Nah, jadi memang ini apa nih? Nah, syukurnya kita dan Sri Kandi ini lebih mudah. Nah, nanti di Puskesmas pun kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ketika nanti data itu dikirimkan pakai Sri Kandi atau diminta tanda tangan ke pimpinan itu pakai Sri Kandi, nah mungkin dibikin ini level verifikasinya gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Puskesmas itu seperti apa levelnya. Nah, kita diharapkan dilarang mengubah, menambah, mengurangi, menghapus, atau merekayasa data tanpa dasar yang sah. Nah, itu saya sampaikan tadi ya. Jadi apa nih? Setiap angka yang ditampilkan itu mesti ada dasarnya, ya. Jadi entah hasil rekap, ya, dari hasil pelayanan, dari hasil kegiatan, gitu ya. Belum cek juga aku Jadi semua ada kertas kerjanya. tanggal 16 lo ini. Nah, kemudian ini alur pengelolaan data, ya. Jadi setiap tahap itu punya pelaksana, bukti, dan juga titik kontrol, ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, data itu dikumpulkan dulu, kayak statusnya dikumpulkan, ya. Nah, kemudian nanti ada proses input. Nah, kalau yang di Srikandi itu kan artinya dia nulis apa nih, memasukkan atau mengentry dokumennya ke dalam Srikandi. Nah, kemudian nanti diverifikasi oleh atasan, ya. Nah, cuma memang apa, di kita verifikasi dan validasinya itu bersamaan ya. Walaupun sebenarnya yang namanya verifikasi dan validasi itu dua proses yang berbeda sebenarnya, tapi mungkin nanti kita lihat saja situasi dan kondisinya. Nah, nanti kalau setelah kita periksa itu kita setujui, ya kita setujui. Kalau tidak kita tolak, ya. Nah, kalau sudah kita setujui, lalu kita kirim ya kepada tujuannya. Nah, kemudian apa yang sudah kita kirim itu tentu kan secara otomatis dia akan tersimpan, ya. Nah, ini menjadi arsip bagi kita. Nah, harapannya dengan begitu, semua data yang kita miliki itu sudah melalui proses verifikasi, ya. Nah, syukurnya kan kalau di Srikandi itu enaknya, eh, ketika kan kita bisa melihat itu di Srikandi itu ada surat yang ditolak, ya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai apa? eh, Jejak perubahan. Jadi kan biasanya kan ketika kita menolak dokumen yang mau ditandatangani tersebut ya, kita bisa memberikan tolong perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Nah, itu namanya jejak perubahan ya. Nah, memang idealnya nanti ya proses seperti ini nih dibuatkan ini laporannya ya. Nah, kalau yang saya kerjakan dulu itu mengevaluasi ini apa disposisi yang ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti, nah, kita ya. Nah, itu kita dapatkan kemarin itu apa, dari sekian banyak surat yang masuk itu rupanya masih ada sekitar 16% ya surat itu yang terlambat untuk ditindaklanjuti, gitu, tidak tepat waktu. Nah, ini menjadi evaluasi untuk kedepannya. Nah, ini mereka yang melakukan verifikasi terhadap data ya. Nah, sebenarnya memang verifikasi ini tidak cuma di level Srikandi ya. Cuma memang ini kita apa di dinas pun juga kurang berjalan ya. Termasuk juga nanti ketika kita mempublikasikan data ya. Nah, syukurnya kalau di dinas ini memang untuk data-data yang dipublikasikan itu umumnya adalah data yang memang sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi contohnya seperti kalau eh, pengelola program atau tim kerja imunisasi itu ketika diminta data terkait imunisasi dasar lengkap ya. Nah, sebelum dia memberikan datanya itu dia diminta dulu untuk ini meminta tanda tangan dari
Artinya data itu harus ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, tentu kan dia harus masuk dulu ke Srikandi, ya, kemudian nanti di apa eh, berjenjang itu ya diverifikasi oleh kepala bidang, nanti baru ditandatangani oleh kepala dinas. Dan nanti baru data itu diserahkan kepada mereka yang memerlukan data. Jadi eh, apa sudah terjamin gitu dari semua pengeluaran datanya eh, sudah merupakan data yang terverifikasi. Nah, sebenarnya selain itu juga ketika kita posting ya, nah posting pun juga sebenarnya idealnya ya, posting dimanapun itu ada tahapan verifikasi. Nah, cuma memang sayangnya karena di kita di sini keterbatasan ya orang yang melakukan verifikasi, nah itu belum banyak kita lakukan ya. Tapi paling tidak nanti data-data yang diposting, yang disajikan itu memang betul-betul merupakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh pimpinan ya. Nah, jadi memang idealnya ketika pimpinan itu melihat apa nih eh, akan melakukan verifikasi ya, itu bisa meminta ininya data sumbernya, nah, gitu ya. Tapi memang dalam realitasnya ini jarang bisa, jarang dilakukan ya. Tapi paling tidak proses sudah berjalan ya. Nah, memang nanti ke depan ya eh, ini saya jelaskan contoh yang kedua ya, menguji kewajaran angka dan konsistensi antar periode. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika kita bicara masalah angka stunting ya, kalau angkanya itu menurunnya itu terlalu cepat ya, nah itu perlu dipertanyakan gitu karena jarang sekali intervensi yang sifatnya kesehatan masyarakat itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang cepat. Nah, gitu ya. Kemarin saja kita di pembahasan angka kematian ibu ya, kita sudah 30 tahun gitu membicarakan masalah dukun kampung gitu. Tapi sampai sekarang mereka masih eksis gitu ya. Nah, jadi kalau sampai misalnya Puskesmas di Hulu itu mengatakan misalnya angka persalinan di fasilitas pelayanan kesehatannya 100%, nah itu kan tidak mungkin atau tidak wajar nih. Karena kenapa? Karena masih banyak persalinan itu dilakukan di rumah-rumah. Nah, kemudian verifikator itu juga bisa memberikan catatan perbaikan pada pengelola data. Ya, kalau dia melihat data ini tidak wajar, ya. Nah, kemudian mencatat hasil verifikasi dan melapor kepada pimpinan unit, ya. Tapi umumnya kalau di kita kan levelnya eh, sederhana aja, misalnya cuma dari eh, pengelola program, ya. Kemudian nanti diverifikasinya biasanya koordinasi ini langsung oleh kepala bidang, ya. Nah, jadi intinya adalah kita mengupayakan agar kita bisa menjaga mutu sebelum data itu dikirim. Nah, kemudian ini idealnya pengawasan ini rutin, ya. Jadi bukan cuma saat ada masalah. Nah, syukurnya kalau dengan Sri Kandi ini proses ini sangat terbantu ya. Jadi setiap kali data itu dipublikasikan itu selalu dengan tanda tangan dari kepala dinas, ya. Nah, bulanan itu harapannya adalah verifikasi unit atau program. Nah, tribulanan itu ada uji petik, ya. Nah, uji petik ini nanti kita fokuskan pada data yang berisiko tinggi dan dengan perubahan yang tidak wajar. Nah, biasanya nanti ini adalah pada masalah angka cakupan program, ya. Nah, kalau angka cakupan program yang berisiko tinggi itu contohnya adalah CKG dan juga TB. Kenapa dikatakan berisiko tinggi? Karena ketika angkanya tidak mencapai tujuan, maka box salurnya tidak akan diberikan. Nah, ya, jadi ini termasuk data-data yang berisiko tinggi untuk dimanipulasi, ya.
Nah, kalau ada temuan ini sebisa mungkin ditindaklanjuti ya. Nah, jika ada dugaan manipulasi ya, maka harus dipastikan bukti ya, ada buktinya, kemudian harus dilakukan klarifikasi ya. Kemudian mesti dilihat bagaimana prosedurnya sebelum kita mengambil tindakan. Nah, jadi kalau ada temuan, diamankan dulu buktinya, lakukan klarifikasi, kita periksa, baru kita ambil kesimpulan. Dan setelah itu kita lakukan tindak lanjut. Ya. Jadi kita harus membedakan antara salah input, kelalaian, dan manipulasi sengaja. Tadi saya katakan ya kan, umumnya kita jarang ya orang yang apa nih eh, melakukan manipulasi data sengaja itu kalau nggak disuruh sama pimpinan. Ya. Nah, jadi umumnya kita tuh masuk dalam kategori apa? Salah input atau kelalaian. Ya. Nah, kemudian untuk koreksi data, ya itu dilakukan dengan dokumen sumber dan juga jejak perubahannya. Nah, nanti sanksi itu mengikuti ketentuan disiplin dan kewenangan pejabat yang berwenang. Nah, jadi kalau kami ini, kalau nanti disiplinnya itu masih masuk dalam kategori ringan, ya itu nanti bisa diselesaikan ringan dan sedang itu masih bisa diselesaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Tapi nanti kalau pelanggarannya ini bersifat berat ya, nah itu kami harus limpahkan ke BKPSDM atau kepada Bupati. Nah, diharapkan kita bisa memiliki komitmen bersama ya, mulai dari diri sendiri, unit kerja, dan juga jejaring pelayanan ya. Jadi kita berkomitmen untuk mengelola data dengan jujur dan objektif ya. Kita berkomitmen untuk tidak memanipulasi data atau menyembunyikan kesalahan. Kemudian kita juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan data kesehatan. Jadi eh, nanti akan saya tunjukkan daftar-daftarnya ya. Jadi kalau saya pikir secara apa? Secara daftar itu kayaknya hampir semua orang itu kena ya. Apalagi kalau di Pusmas itu petugasnya sedikit ya. Itu hampir semuanya kena. Nah, kemudian kita siap untuk diverifikasi, diaudit, dan kita siap untuk memperbaiki data sesuai dengan bukti. Ya. Jadi harapannya adalah data itu benar, pelayanannya bermutu, Kapuas sehat. Ya. Nah, ini saya akan share. Nah, ini surat edarannya ya. Jadi ini surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat struktural dan ketua tim kerja di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Kapuas, pimpinan rumah sakit, puskesmas, labkesda, GFK, para pengelola program, ya, pengelola data, operator aplikasi, verifikator, dan validator data di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Kapuas beserta jejaringnya. Jaringnya itu berarti rumah sakit, puskesmas, labkesda, dan GFK. Ya. Jadi surat edaran ini tentang integritas, verifikasi, dan pengawasan pengolahan data dan informasi. Ya. Nah, jadi kurang lebih sama dengan tadi ya. Jadi kita menjamin agar data itu, data dan informasi kesehatan itu benar, lengkap, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mencegah manipulasi, rekayasa, penyembunyian, dan penyalahgunaan data. Ya. Nah, ini kurang lebih tadi yang sudah disampaikan di apa? Di materi ya. Nah, jadi ini nanti dapat silakan dibaca. Ini sudah disampaikan tadi di apa? Di chat ya. Kalau nggak ada mungkin bisa membantu mereposting ulang ya.
materinya. Nah, ini poin-poin yang ada dalam surat edaran ya. Nah, jadi setiap pimpinan ini mulai dari kepala dinas ya, kepala rumah sakit dan semuanya ini mereka ini mereka wajib ya untuk mensosialisasikan surat edaran ini. Nah, kemudian mereka bisa menetapkan pengelola dan verifikator data, memastikan pemisahan fungsi yang memadai, menyediakan dokumen sumber, melaksanakan pengawasan serta menindaklanjuti setiap temuan ya. Nah, seluruh pengelola data wajib menandatangani fakta integritas khusus pengolahan data dan informasi paling lambat 14 hari kerja sejak surat edaran ini diterima. Nah, makanya di chat itu juga sudah saya sampaikan ada apa nih fakta integritasnya ya. Ini tampilannya. Nah, jadi ini persis fakta integritas yang ditandatangani oleh dari Kadis, Sekdis, PPTK, ya, para kepala bidang, ya, yang membuat EHKPN, ya. Nah, jadi kita diminta di sini betul-betul apa? Dengan ini menyatakan dan berjanji untuk, nah, ya, mengolah data dan informasi secara jujur, objektif, akurat, lengkap, mutakhir, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wah, luar biasa. Fakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari manapun ya, untuk dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini nanti kalau kesulitan di apa, Pusmas kesulitan di materinya, ya mungkin yang awal-awal ini kita minta pimpinan ya, Kasubag TU ya, atau berapalah paling tidak itu di satu Pusmas untuk bisa apa, sebagai role model ya. Nah, sehingga nanti ini bisa apa, bisa segera dilaksanakan ya. Oke, ini aja dulu yang ingin disampaikan untuk kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya yang ada di apa? Di chat. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan semua bisa mengakses surat edaran, materinya, fakta integritasnya ya di chat. Jangan lupa nanti untuk semua pimpinan ya, baik rumah sakit, puskesmas, labkesda, serta GFK maupun dinas kesehatan sendiri, kita punya waktu 14 hari nanti untuk apa? Pembuatan fakta integritas. Ya, paling tidak itu adalah perwakilan dari masing-masing puskesmas. Ya. Ada pertanyaan dari para pimpinan pusmas, pimpinan rumah sakit, pimpinan labkesda, dan pimpinan GFK, atau para kepala bidang yang ada di dinas kesehatan. Cukup? Kalau cukup, kalau tidak ada, saya lihat dulu daftar hadir ya. Ini kita yang hadir ada 77 orang. Di daftar hadir yang sudah terisi, ini ada sebanyak baru 45 orang, silakan 46 orang, berarti masih ada sekitar 20-an lagi yang belum mengisi
Daftar hadir silakan masih ditunggu. Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi. Dan sekarang sudah 55 orang, masih ada 22 orang lagi, 21 orang lagi, akan masih ditunggu sekitar 19 orang lagi, 18 orang lagi, 17 orang lagi. Silakan yang belum mengisi daftar hadir. Pak Nur Ahmad, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Selamat? Sementara belum, Pak. Lima belas orang lagi, 14 orang lagi. Silakan yang belum mengisi daftar hadir. Ini berhenti di angka 63, 64, oh masih naik ya. Berarti masih ada 14 orang lagi yang masih belum mengisi daftar hadir. Tinggal 12 orang lagi. Sudah 66. Ini sudah ada dari Dinas Kesehatan, Barimba, Anjer Serapat, Jangkang, Pelotelo, Mentangai, Basarang, Lupak, Mandomai, Tamban Catur, Rumah Sakit Pratama Pujon, Pulau Kupang, Pelotelo, Walangkau, Mentangai. Ini yang hulu-hulu yang susah nih kayaknya mungkin sinyalnya. Ini banyakkan Pujon ada, Sungai Peminang juga ada. Jangkang tadi ada, hampir semua nih. Impa juga ada, Pujon ada, oh, lengkap. Ya. Kalikung Punai, Barimba, Basarang, oke. Dedahuk, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nih Dedahuk. Oke, sudah 69. Ya, cuma tinggal ada 8 orang lagi, 70. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil mengisi kita buka dulu kameranya untuk foto bareng. Nah, silakan dibuka kameranya. Bu Eka mau buka kamera, Fahmi Azhari, Mbak Yasinta, Putri Dinas Kesehatan, Usmas Barimba, Dr. Beltazar, Septi Pak Hajariah, ini Sekdis, belakang-belakang ini Pak pada orang Sekdis sibuk nih. izin kami berdua Bu Amos satu frame ya Pak Sekdis. Ya, silakan. Ini Ibu Fatmawati dari Pujon. Siap, Pak. Silakan dibuka kamera. Rafia, Bu Nurhaili, Hidayatun Nisa, Rauda Afrianti, Citra Dewi Yanti, Nur Asfianti, Ibu Sugiyati,
Dokter Irawan. Nah, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Lembar ketiga. 1, 2, 3. Lembar keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dalam keseharian. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin ditutup ya. Waalaikumsalam.